Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dodi Sunardi, pembimbing literasi numerasi tahun 2026 dari SDN Cikoneng 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang persentase dan berburu diskon. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami konsep persen sebagai per 100. Kedua, siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya dari persen ke pecahan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghitung nilai potong, harga atau diskon dalam situasi belanja. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi dan akan membedah soal yang telah dirancang. Untuk menentukan persen, ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam menentukan persen tersebut. Kebetulan pada kesempatan hari ini saya menggunakan yaitu pecahan kali 100%. Jadi pecahan dikali 100%. Jadi pecahan dikali 100%, atau contoh misalkan detik-detik per 100 dikali 100%. 35 per 100 berapa persen? Kemudian 35% berapa pecahan? Ya, kita ambil contoh seperti ini. Baik, kita yang pertama 35 per 100 berapa persen? Cara menghitungnya adalah jadi 35 dibagi 100 itu adalah 0,35. 0,35 ini nantinya kita kalikan dengan persen ini. Persen ini anggap 100. Jadi 0,35 dikali 100, jadi 35 per 100 yaitu 35%. Jadi ini cara mengubah dari pecahan ke persen. Sebaliknya 35% berapa pecahan? Mari kita hitung bersama-sama. Ini 35%, berarti ini kita anggap per 100. Nah, yang 35 ini ke sini. Nah, jadi 35% yaitu 35 per 100. Jadi, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal yang telah dirancang atau yang telah disediakan. Kita ambil contoh dari sini yang telah disediakan. Pertama, ini ada soal tentang buatlah petak 10 kali 10, kemudian warnai petak tersebut. Warna merah untuk 20 petak, warna biru untuk 35 petak, kemudian warna kuning untuk 15 petak. Tanya, berapa persen petak yang berwarna merah? Tadi di atas sebutkan petak merah. Petak merah itu 20 petak, kemudian biru itu 35 petak, kemudian kuning itu 15 petak. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya berapa persen petak yang tidak diwarnai? Mari kita hitung satu persatu. Jadi yang pertama merah 20 kita bagi dulu 100 karena kita menggunakan tadi yang rumus tadi, pecahan per 100 dikali 100%. Ya. Jadi mari kita aplikasikan. Ini 20 per 100 dikali 100%.
Yang pertama, 20 dibagi 100 itu mendapatkan hasil 0,20. Nah, kemudian yang hasil dari ini dikalikan 100, dikali 100 sama dengan 20%. Jadi kotak yang warna merah itu sebanyak 20% atau 20/100. Kemudian kita kerjakan yang warna biru. Biru ada 35 kotak per 100. Kita kalikan 100%. 35 dibagi 100 itu 0,35. Dikali 100 jadi ya 35%. Jadi 35%. Jadi kotak biru itu 35%. Pertanyaan terakhir, berapa persen kotak yang tidak diwarnai? Nah, kita hitung dulu semuanya ya. 20, 5 itu 10, 3 itu 7. Jadi semua kotak yang diwarnai itu ada 70 petak. Nah, berarti dari 100 itu sisanya 30 petak. Jadi kotak yang tidak diwarnai adalah 30 petak. Mari kita persenkan. 30/100 ya, dikali 100%. Itu dengan 0,30 dikali 100 sama dengan 30%. Jadi kotak yang tidak diwarnai itu ada jumlahnya 30%. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Kita diumpamakan sebagai manajer toko yang mempunyai sebuah toko ya. Di dalam toko itu kita menjual sepatu, menjual topi, dan menjual tas dan lain-lain ya. Di sini ada diskon ya. Ada diskon. Yang pertama sepatu itu harganya 200.000. Kemudian diskon 10% ya. Jadi sepatu diskon 10%, harga dari 200. Kemudian yang kedua ada tas. Tas itu harganya 150.000. Kemudian diskon 20%. Topi itu harganya 80.000. Ada diskon 50%. Yang ditanyakan adalah potongan harganya berapa? Potongan harga dari 200.000 itu berapa potongannya? Gitu ya. Kemudian harga akhirnya berapa? Baik. Yang pertama sepatu 200.000 diskon 10%. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau versi saya ya, ini 200.000 dikali 0,10 dikali 0,10 atau bisa juga dikali dengan 10% ya. Jadi kita dapat harga yaitu diskonnya 20.000 ya. Jadi sepatu dari harga 200.000 diskon 10%, maka potongannya adalah 20.000. Nah, potongan dari sepatu 20.000. Kemudian harga akhirnya berapa?
harga akhirnya adalah 200.000 dikurangi 20.000. Jadi harga akhirnya sepatu 180.000 dari diskon 10%. Dari diskon 10%. Kemudian yang kedua tas. Nih, tas. Yang kedua kemudian tas. Tas harga 150, diskon 20%. Ini kita desimalkan dulu. 20% jadi 0,20. Ya, desimalkan jadi 0,20. Jadi kita kalikan 150 dikali 0,20 atau dikali 20%. Ya. Jadi harga potongannya adalah 22.500. 22.500. Jadi potongan dari 150 didiskon 20%, ini potongan harganya 22.500. Kemudian berapa harga akhirnya? Tinggal kita kurangkan saja. Dari 150.000 dikurangi 22.500. Berapa? Ya. Jadi 127.500. Di harga akhir dari topi itu 127.500 setelah dikurangi diskon 20%. Ya. Terakhir topi. Ya. Topi harga 80.000. Di diskon 50%. Berarti ini hampir setengahnya dari 100. Ini paling gampang. Jadi tinggal 80.000 itu dikali 50%, atau dikali 0,50, ya, dikali 0,50. Jadi untuk topi itu harga asli 80.000 dikurangi setelah didiskon 50% jadi 40.000. Jadi 80.000 dikurangi 40.000 dengan 40.000. Di harga akhir 40.000 dengan potongan 40.000. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Ini tentang tantangan berpikir, bagaimana cara kita berpikir jika kita membeli buku di satu toko ke toko lain, kemudian membandingkan harganya. Ini toko A menjual buku seharga buku seharga 50.000. Toko B juga sama. Toko B juga sama, jual harga 50.000. Tetapi di sini bedanya adalah toko A itu memberikan diskon sebanyak 25%. Kalau toko B itu memberikan potongan harga sebanyak 10.000. Manakah toko yang lebih murah menjual buku? Baik, bagaimana? Ya, ini harga bukunya 50.000. Berarti kita kurangi 25%. Berapa harganya? Sama seperti tadi pengerjaannya yang di awal. Ini 50.000 dikali 25%, atau 50.000 dikali
0,25. 0,25 di mana? Dari sini didesimalkan, jadi 0,25 dari 25%. Itu. Nah, berarti berapa potongan harganya ya? Berapa potongan harganya? Jadi 50.000 dikali 25% itu potongan harganya menjadi 12.500. Jadi toko A memberikan diskon 25%, yaitu 12.500. Jadi berapa harga akhirnya? 50.000 dikali dikurang 12.500. Harga akhir dari toko A yaitu 37.500. Kalau beli di toko A 37.500, kalau beli di toko B itu 40.000 setelah dipotong 10.000. Jadi toko mana yang lebih murah menjual buku? Tentu jelas yaitu toko A. Kita membayar hanya dengan 37.500. Sementara kalau beli di toko B itu kita membayar 40.000. Tentu lebih murah dari toko A daripada toko B. Gitu. Baik, terakhir saya akan merefleksi tentang pembelajaran tadi. Yang tentunya kita tidak asing dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang persentase. Ini adalah lambang persentase atau lambang persen. Nah, biasanya kita melihat lambang persentase ini di bank, kemudian di toko-toko yang memberikan diskon, toko HP, toko elektronik, toko apapun yang memberikan diskon pasti diskon sekian persen.